Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala musabbabil asbab. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin afdalil makhluqat. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil marji'i wal ma'ab. Saudaraku, sahabat Zahid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya silih berganti di seluruh penjuru negeri ini, negara kita ditimpa berbagai musibah. Mulai musibah yang mendunia, musibah yang menggemparkan dunia, yaitu tsunami, gempa dan tsunami yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian gempa dan tsunami yang terjadi di Palu. Kemudian yang terakhir, yang sangat viral, yaitu musibah tsunami secara tiba-tiba yang terjadi di Banten, di mana di dalam musibah tsunami tersebut memakan korban jiwa. Di antaranya di dalam musibah tersebut adalah yang sangat viral di negeri ini adalah dalam musibah tersebut memakan korban jiwa grup band Seventeen. Banyak di kalangan mereka yang beranggapan bahwa saudaranya, temannya, keluarganya yang terkena musibah tsunami itu mereka menamakan dengan mati syahid, atau mereka mengklaim itu merupakan mati syahid. Benarkah demikian, sahabatku? Bagaimana pandangan Islam terhadap statement-statement mereka yang menganggap sebahagian saudara anggota keluarganya yang terkena musibah seperti tsunami, terkena gempa, korban pesawat Lion yang baru-baru ini juga terjadi beberapa bulan yang sudah, yaitu pesawat Lion JT610 juga memakan ratusan jiwa. Mereka juga mengklaim bahwa saudara-saudaranya adalah mati syahid. Nah, dalam hal ini bagaimanakah pandangan agama, pandangan hukum fikih? Sahabatku yang dimuliakan Allah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk mengklarifikasi apakah mereka mati syahid atau tidak, kita lihat dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Asy-syuhada'u khamsatun. Mati syahid itu ada 5 perkara. Yang pertama al-mat'un, yaitu manusia yang terkena wabah penyakit. Di dalam sebuah daerah yang Allah berikan musibah berupa wabah penyakit. Apakah penyakit malaria, penyakit AIDS yang menyeluruh. Tidak ada manusia di dalam daerah tersebut yang tidak terkena penyakit. Maka itu adalah digolongkan dalam mati syahid. Yang kedua adalah al-mabtud, orang yang sakit perut. Sakit perut karena lambung, sakit perut karena haid, atau sakit perut disebabkan penyakit-penyakit yang lain sehingga membawa kepada kematian, maka itu adalah juga mati syahid. Yang ketiga wal gharqu, yaitu orang yang mati tenggelam. Tenggelam di dalam lautan, tenggelam di dalam sungai, tenggelam di dalam bah air besar. Itu adalah mati syahid. Yang keempat adalah wasahibul hadmi, manusia yang terkena rentuhan sesuatu, terkena rentuhan rumah, terkena rentuhan listrik, terkena runtuhan, tertimbun kayu dan sebagainya.
mereka ini adalah mati syahid. Yang terakhir adalah wa fi sabilillah, mereka yang berjihad, mereka yang berperang membela agama Allah, yang tanpa gaji daripada pemerintah untuk menegakkan agama Allah, mereka ini adalah mati syahid. Sahabatku, Zahid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid bagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Nabi? Syahid bagaimana? Nah, kalau kita melihat merujuk kepada kitab Al-Bajuri, yaitu karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, halaman 244, cetakan Semarang Toha Putra. Di sana dikatakan syahid itu terbagi 3. Yang pertama adalah syahid dunia akhirah. Syahid dunia akhirah adalah mereka yang mati di dalam medan perang untuk membela agama Allah tanpa mengharap gaji daripada pemerintah. Mereka ini mati syahid dunia akhirah. Tidak disalatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, akan tetapi dikuburkan. Yang kedua adalah syahid dunia. Siapa mereka? Mereka adalah hamba Allah yang mati di dalam medan pertempuran melawan orang kafir, menegakkan agama Allah, tetapi tujuannya bukan semata-mata menegak agama Allah, bukan semata-mata memperjuangkan agama Allah, tetapi tujuannya adalah mencari kekayaan, mencari harta rampasan, mencari harta ghanimah. Tujuannya duniawi, maka mereka tidak disalatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, bahkan dikuburkan. Mereka di akhirat tidak mendapat apa-apa kecuali mendapatkan duniawi semata saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid akhirat adalah banyak sekali, di antaranya mati yang terkena tsunami. Wal maitu ghariqan wa in asa. Orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati hal keadaan tenggelam, walaupun maksiat, walaupun dia mati tersebut bermaksiat. Seseorang melewati sungai, seseorang menyeberangi lautan dengan perahu yang tujuannya bermaksiat, tiba-tiba perahunya tenggelam. Ini mereka dianggap mati syahid. Termasuk seperti tadi band 17, terlepas mereka berbuat dosa atau tidak, tetapi dengan semata-mata mereka tenggelam, terkena tsunami, mereka dianggap syahid. Wal maitu hadiman, orang yang mati hal keadaan terkena runtuhan, terkena tertimbun runtuhan rumah, terkena runtuhan listrik, terkena runtuhan kayu dan sebagainya. Mereka ini juga digolongkan syahid akhirat. Mereka ini dimandikan, disalatkan, dikafankan dan dikuburkan layaknya kaum muslimin yang lain. Cuman mereka mendapatkan pahala di akhirat. Hadirin sahabat Zaid TV yang dimuliakan Allah, apakah syahid akhirat ini sudah menjamin masuk syurga seseorang, padahal mereka sebelumnya maksiat? Nah, untuk menjawab masuk surga ataupun tidak, ini bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberi pahala syahid, seseorang yang mati karena syahid akhirat tadi, dia juga mempunyai dosa yang besar. Maka di akhirat nanti ada yang namanya mizan. Ditimbang di sana siapa lebih banyak pahala syahid dan siapa lebih besar pahala dan siapa lebih besar
dosa yang ia lakukan. Maka bila mana dosa yang dia lakukan lebih besar daripada pahala syahid, maka tentu dia dijebloskan ke dalam neraka. Setelah itu baru dia akan dimasukkan dalam syurga Allah. Baik sahabat Zahid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan video kali ini terjawab sudah yaitu pertanyaan-pertanyaan selama ini. Apakah mereka yang terkena tsunami syahid? Apakah korban pesawat Lion JT 610 syahid? Ternyata mereka yang Islam di dalamnya, yang beragama Islam, akan diberi pahala syahid akhirat, dikuburkan, dimandikan dan disalatkan layaknya kaum muslimin yang lain. Inilah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.